Bab 59, Kehilangan Reputasi. TL, Hanguk. Pada hari ke-232 terdampar, sambil melatih keterampilan petir setelah makan siang dan memberikan keteduhan untuk Theo, kelinci hitam, dan Cuengi. Berdebar. Berdebar. Keraung. Induk Crimson Giant Bear membawa sebatang pohon besar. Baru-baru ini, ketika kelinci abu-abu mulai membuat kursi, tempat tidur, dan rak pajangan dari kayu, induk beruang raksasa merah membawa kayu setiap kali dia pergi berpatroli. Namun, ini terlalu banyak, kata Sejun sambil memandang tumpukan kayu yang bertumpuk di belakang rumah bata. Dia memang meminta beruang untuk membawa kembali kayu. Tetapi baru-baru ini, induk beruang raksasa merah telah membawa kembali kayu setiap 2-3 jam. Ledakan. Saat ibu beruang raksasa merah meletakkan kayu dan kembali berpatroli. Melompat. Pengrajin kayu Grey Rabbit memanjat pohon untuk memangkas. Dan saat dia hendak menebang pohon dengan kapak, meremas. Cabang-cabang pohon dengan cepat bergerak dan menjerat kelinci abu-abu. Jeong. Dari bagian cabang yang bergelombang, buah merah seukuran bola tenis bermunculan dan membuka mulutnya untuk memakan kelinci kelabu. Mencicit. Kelinci. Swoosh. Terburu-buru untuk menyelamatkan kelinci abu-abu, Sejun dengan cepat memotong buah menjadi 2 dengan belatinya. Kemudian, semua di sini ada. Sebuah suara terdengar dari buah itu. Apa itu tadi? Sejun mencoba mendengarkan lebih dekat, tapi kamu telah membunuh buah karnivora dari N besar yang rusak. Kamu telah memperoleh 50 poin pengalaman. Cabang itu sudah mati. N rusak? Apakah ini monster pohon? Kadang-kadang melihat darah di pohon atau bau darah itu aneh. Namun, kupikir itu darah dari monster lain. Dia tidak berharap itu menjadi monster sungguhan. Tapi apa artinya, semua di sini? Dan apa yang ada? Untuk saat ini, Sejun memerintahkan lebah madu beracun untuk memperluas jangkauan pengintaian mereka. Pagi selanjutnya, seekor lebah dari lebah madu beracun mendarat di bahu Sejun saat dia keluar dari rumah batanya dengan mengenakan topi jerami. Kemudian, berdengung. Sarang 3, laporan patroli. Berdengung. Tidak ada yang mencurigakan. Seekor lebah madu beracun dari sarang ratu ketiga melaporkan hasil patrolinya ke Sejun. Baiklah, kerja bagus. Gosok-gosok. Mendengar kata-kata Sejun, lebah madu beracun itu menggosokkan tubuhnya ke wajah Sejun dan terbang ke arah rekan-rekannya. Berdengung. Berdengung. Lebah madu beracun dari sarang ratu ketiga sibuk mengumpulkan serbuk sari dan madu dari ladang luas yang kini mulai mekar. Di ladang tempat Sejun menanam 3.000 jagung dan 1.000 tomat ceri 1. Setengah bulan yang lalu, 1.951 jagung dan 650 tomat ceri telah tumbuh hingga mekar penuh. Tingkat perkecambahan adalah 65%. Dengan meningkatnya tingkat penyemaian benih, tingkat perkecambahan juga meningkat. Berdengung. Berdengung. Lebah madu beracun, yang telah mengumpulkan serbuk sari dan madu, kembali ke rumahnya. Sarang lebah madu beracun ketiga terletak di dalam struktur batu bata di dekat ladang daun bawang. Di tengahnya terdapat beberapa lubang untuk dimasuki lebah madu beracun. Dan kokoh karena terbuat dari batu bata. Saat Sejun memperhatikan lebah madu beracun itu. Mencicit. Mencicit. Skuak. Kelinci bergegas Sejun, memanggilnya. Saya mendapatkannya. Saya akan mulai memanen sekarang. Hari ini adalah hari panen wortel yang masing-masing ditanam 1000 di permukaan dan di dalam gua. Swoosh. Sejun pergi ke ladang wortel dan ketika dia menarik batang wortel yang montok pun tercabut. Setelah memanen 20 wortel. Kegentingan. Sejun dan kelinci mulai memakan wortel satu persatu. Grey C pasti terasa berbeda. Sangat lezat.
Mari kita masing-masing makan satu lagi. Dengan begitu, kelincahan kita akan meningkat, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita lebih cepat. Mencicit. Mengomel. Mengomel. Kelinci sangat senang dengan kata-kata Sejun. Mereka tidak peduli dengan kelincahan. Yang penting mereka bisa makan lebih banyak wortel. Mereka akhirnya memakan semua 20 wortel dan mulai bekerja. Menarik. 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 Setelah memakan 6 wortel dan kelincahannya bertambah 3, Sejun memanen wortel dengan kecepatan luar biasa. Panen wortel selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Mencicit. Mengomel. Mengomel. Sementara kelinci senang melihat gudang gua yang penuh dengan wortel. Sejun, kita sudah sampai. Kami merasa terhormat melihat naga hitam perkasa Sejun. Elka membawa 2 serigala yang belum pernah dilihat Sejun sebelumnya. Theo harus turun menara lagi untuk berdagang, jadi Elka membawa lebih banyak serigala untuk mengantarkan daun bawang sturdy blade di lantai 67. Atas namanya. Nama saya Maliki. Nama saya Borori. Serigala mengibaskan ekornya dengan penuh semangat dan memperkenalkan diri pada Sejun. Oke. Malkai, Borori, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Serahkan pada kami. Kami akan bekerja keras. Setelah menyapa Sejun, para serigala memasukkan daun bawang sturdy blade. Dan kemudian Theo keluar dari rumah bata Sejun, berjalan dengan susah payah bersama tasnya. Presiden Park, aku akan kembali. Theo yang tak mau beranjak dari pangkuan Sejun membenamkan wajahnya di pangkuan Sejun. Dia meninggalkan aromanya di pangkuan Sejun untuk mengingatkan orang lain bahwa dia memiliki pemilik. Dia merasa akan ada lebih banyak entitas yang mengincar pangkuan Sejun. Bukan hanya kelinci hitam dan cuengi. Jaga pangkuanku. Apa maksudmu? Hati-hati di jalan, kata Sejun, melepaskan Theo yang menempel di kakinya. Meong, aku mengerti. Aku akan kembali. Theo dengan wajah cemas dan para serigala menuruni menara bersama-sama. Kerja bagus, semuanya. Kami akan beristirahat selama 5 hari dan kemudian melanjutkan penjelajahan di lantai 39. Ya? Atas kata-kata Leon, pemimpin guild dari Guild Phoenix, anggota guild, menjawab dan meninggalkan menara. Kim Dong Sik, yang berpartisipasi dalam penaklukan pertama Tarantula yang mematikan atas jasanya membawa bawang hijau detoksifikasi, juga meninggalkan menara. Dan begitu dia meninggalkan menara hitam, dia langsung pergi ke gedung asosiasi yang bangkit untuk mencari Han Taijun. Itu untuk menyerahkan ubi jalar emasnya kepada tuannya. Kantor Presiden Asosiasi Kebangkitan Korea. Suhu ruangan yang semula minus 30 derajat Celcius, kini menjadi minus 35 derajat di kantor Presiden. Kutukan nyala api semakin parah. Dongsik, apakah ubi jalar emas ini ditanam oleh Tuan Park Sejun? Han Taijun bertanya, melihat ubi emas di tangannya yang bersinar. Ya. Persis seperti yang dijelaskan dalam deskripsi barang. Saya melihat opsi tahan api di Golden Sweet Potato. Jadi, saya memohon kepada pedagang kucing untuk mengambilkannya untuk Anda, Tuan. Meskipun Theo praktis menggadaikan kentang manis emas untuk menutupi kesalahannya, Kim Dong-sik sedikit melebih-lebihkan untuk mencetak lebih banyak poin dengan tuannya. Baiklah, Dong-sik, terima kasih. Aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menolak pertarungan 1v1. Han Taijun tidak mengerti mengapa, tapi murid-muridnya sangat menyukai hadiah ini. Terima kasih. Kim Dong-sik, yang mendapat 3 peluang untuk menghindari pemukulan, menjawab dengan riang. Kamu boleh pergi sekarang. Ya? Saat Kim Dong-sik keluar, kegentingan. Han Taijun mulai menggigit ubi jalar emas, bahkan tanpa mengupas kulitnya. Kunyah-kunyah. Ah! Dia tidak peduli dengan rasanya karena opsi tahan api itu penting, tetapi saat
Dia mengunyah, rasa manis yang kaya mengalir keluar. Kemudian, Anda telah mengkonsumsi ubi jalar emas. 200 gram lemak akan dipecah, meningkatkan ketahanan api Anda selama 5 jam. Karena bakat, peningkat obat, efek pengobatan ditingkatkan sebesar 30%. Kutukan api telah dicabut untuk sementara. Ketahanan apinya meningkat pesat, dan dia benar-benar dapat melarikan diri dari kutukan api selama beberapa jam. Hahaha. Bagus. Han Taijun dengan cepat mengepak ubi jalar emas dan bangkit. Dia akan membunuh bos dari lantai 52 menara yang telah mengutuknya. Dia yakin bahwa dia bisa membunuhnya dalam kondisinya saat ini. Sekretaris Kim, saya akan pergi ke menara jika ada yang datang mencari. Saya beritahu mereka bahwa saya sedang berlibur. Han Taijun berteriak kepada Sekretaris Kim yang sedang menunggu di luar kantor presiden dan menabrak. Dia melompat keluar jendela dari lantai 30 gedung. Ledakan. Presiden, bagaimana dengan pertemuan Asosiasi Kebangkitan Dunia besok? Saat Sekretaris Kim buru-buru membuka pintu setelah mendengar suara Han Taijun, kantor presiden sudah kosong. Han Taijun mulai memanjat menara lagi. Apakah ini lantai 67 menara, Meong? Ya. Silakan lewat sini. Elka membimbing Theo ke tempat anggota sukunya berkumpul. Menggeram. Berderak. Sekitar 100 serigala perak berukuran 45 m berkumpul di sana. Sapa dia. Ini perwakilan Theo yang kami layani. Senang bertemu denganmu, perwakilan Theo. Bagus. Senang bertemu denganmu juga, Meong. Ketika 100 serigala membungkuk dan menyapanya, Theo merasakan keagungan di hatinya. Hehehe. Tentu saja, aku tak terkalahkan saat bersama Park Sejun. Meong. Aku akan melihat-lihat dan menjelajah sebentar, Meong. Theo, dengan suasana hati yang baik, mulai menjelajahi lantai 67 menara. Mereka secara bertahap merebut kembali tanah itu, mendorong Red Lotus. Sedikit demi sedikit dengan daun bawang Sturdy Blade. Saat itu, kucing itu, dia adalah bawahan dari naga hitam yang agung. Lizardman, tentara bayaran bebas, dan penyihir yang sedang beristirahat di belakang memandang Theo dengan pandangan sekilas dan saling berbisik. Puhuhut. Apa mereka mengenaliku? Si kucing kuning mematikan, Theo Park. Bawahan naga hitam yang agung. Theo, dengan dagu terangkat tinggi, berjalan perlahan agar makhluk di lantai 67 bisa melihat secara detail penampilannya yang tangguh. Kemudian, perwakilan Theo, saya minta maaf. Dari jauh, Elka tampak menyesal sambil memperhatikan Theo. Saat mengantarkan daun bawang Sturdy Blade ke lantai 67 menara, Elka telah mendengar desas-desus aneh. Konten utamanya adalah naga hitam yang hebat menghabiskan banyak uang. Tampaknya karena kesepakatan daun bawang Sturdy Blade. Meski benar, dari sudut pandang melayani Great Black Dragon, Elka tidak bisa berdiam diri. Sementara reputasi Sejun ternoda. Jadi, selama setiap perdagangan, Elka akan membocorkan beberapa informasi lain kepada Lizardman. Ada seorang pedagang kucing pengembara bernama Theo di antara bawahan Great Black Dragon, dan dia menghabiskan banyak uang. Kesepakatan ini dipimpin oleh perwakilan Theo dari awal hingga akhir. Setelah mendengar ini beberapa kali dari Elka, makhluk-makhluk di menara menjadi percaya bahwa naga hitam yang agung tidak akan pernah membelanjakan uang dengan sembrono. Dengan demikian, kehormatan naga hitam besar tetap terjaga. Namun, reputasi Theo mulai menurun. Karena awalnya tidak ada reputasi besar, tidak ada ruginya, tetapi reputasinya yang hampir nol mulai merosot di bawah nol, menyebarkan desas-desus tentang Theo pedagang yang tidak bermoral. Puhuhut. Apa? Tidak bisakah mereka semua menatap mataku karena mereka malu, Meong? Hanya Theo yang tidak menyadari reputasi buruknya. Perwakilan Theo, ayo turun sekarang. Dimengerti, Meong?
Sebelum ditemukan, Elka dengan cepat menurunkan Theo dari menara. Fajar hari ke-235 terdampar. Peras. Jeritan terdengar dari induk kelinci di dalam gua. Persalinan telah dimulai. Kiek. Sejun dengan cepat membuka pintu dan meninggalkan rumah bata. Dia berencana untuk turun ke gua jika terjadi keadaan darurat. Kemudian, gedebuk. Gedebuk. Ada suara sesuatu yang bergerak tidak wajar. Suara apa itu? Ketika Sejun melihat dari mana suara itu berasal, dahan pohon kecil setinggi sekitar 50 cm dan setebal pergelangan tangan Sejun mendekati gua, berjalan dengan dua kaki. Pengintai cabang kecil ant yang rusak. Itu adalah monster. Kelinci hitam, penyerbu. Sejun dengan cepat menikam pengintai cabang di depannya dengan belati dan memanggil kelinci hitam. Kamu telah mengalahkan pengintai cabang kecil ant yang rusak. Bang! Kelinci hitam, mendengar panggilan Sejun, mengambil senjatanya, palu, dan berdebar. 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 Mulai menggempur cabang pengintai. Dalam sekejap, 8 pengintai cabang di sekitar mereka diturunkan. Kemudian, gedebuk. Gedebuk. Pengintai cabang yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Sepertinya pagi ini akan menjadi pagi yang berat.